Kutipan Babat Tanah Jawi tentang Yaman Makmur Kartosuro, episode ketiga. Pangeran Arya Mangkunagara disingkirkan dari Kartosuro. Kakak tertua sang raja, Pangeran Arya Mangkunagara, mempunyai banyak putra. Ada 7 putra sang pangeran. Putra dari istri Raden Ayuwulan ada 3 orang. Yang sulung bernama Raden Mas Umar. Diambil sebagai putra angkat sang raja untuk menjadi lanjaran atau pancingan agar sang raja cepat mendapat momongan. Putra kedua bernama Raden Mas Said, lahir ketika sang kakek Raja Mangkurajawi sedang sakit parah. Waktu itu Pangeran Arya sedang berjaga bersama para bupati dan kerabat. Lahirnya di hari Ahad Legi, bulan Ruah tanggal 4, tahun Jimakir, Wuku Warik Agung. Hari lahir sang putra ini disebut Sengganing Probo. Disebut demikian karena saat itu sang raja sedang sakit sehingga tak bisa memberikan perintah. Ada yang meramal bahwa si anak kelak akan menjadi prajurit unggul. Pangeran Arya ketika mendengar ramalan itu merasa sangat bersukacita. Pangeran Arya Mangkunagara dari istri Madura Raden Ayu Ragasmara, putri Cakraningrat yang tewas di kapal, mempunyai 2 putra. Yang tua bernama Raden Mas Ali. Yang muda bernama Raden Ajeng Doplang. Dengan istri selir, pangeran mempunyai anak bernama Raden Mas Ambia dan Raden Mas Sabar. Lalu dari istri Raden Ayuwulan, pangeran mempunyai putra lagi bernama Raden Mas Sakati. Namun Raden Ayuwulan meninggal ketika melahirkan. Sang putra pun tak selamat. Tidak berselang lama dari meninggalnya Raden Ayuwulan, Raden Ayu Ragasmara juga wafat ketika melahirkan. Hati Pangeran Arya terguncang. Jenazah sang istri dikebumikan di Imogiri. Yang mengantar Kaliwon Keparak, Ngabeyi Asmorodono dan Demang Joyosamudro. Sang nenek Ratu Pakubuwono menangis. Putra Pangeran Arya yang sedang disapih, Raden Mas Peksi, kemudian dibawa ke istana, disatukan dengan sang kakak yang telah berusia 3 tahun. Raden Mas Umar, yang telah lebih dahulu diambil sebagai putra angkat sang raja. Yang membawa Raden Mas Peksi ke istana adalah Nyai Buratwangi. Saat itu sang raja sedang duduk bersantai dengan sang nenek Kanjeng Ratu Pakubuwono. Sang ratu sedang memangku Raden Mas Umar. Permaisuri duduk di sebelah kiri sang raja. Ketika Nyai Buratwangi masuk, sang raja bertanya, "Bagaimana keadaan Kanda Pangeran Arya?" Nyai Buratwangi tak mampu menjawab, hanya air mata terus mengalir. Sang raja kembali berkata, "Bawa ke sini, saya bandingkan keponakanku mana yang lebih tampan." Sang nenek meraihnya sambil berkata, "Nak raja, engkau bawa yang tua, aku bawa yang muda." Sang raja tertegun lalu menjawab, "Silahkan nenek." Sang nenek menjawab, "Yang muda biar aku bawa. Yang tua kan sudah diasuh nak raja." Sang nenek lalu menggendong si buyut dan meletakkan di pangkuan. Sudah dibawa pulang ke kediamannya. Sang raja tergopoh-gopoh menyusul. Para istri dan pengasuh mengiringi. Setelah sang nenek tabah hatinya, sang raja kembali ke dalam puri. Sementara itu, Pangeran Arya Mangkunagara yang sedang bersedih, hatinya seakan runtuh. Merasa hidupnya kini sepi. Setelah ditinggal 2 istri menghadap Yang Kuasa. Hatinya selalu gelisah. Istri meninggal, putra tak disanding. Pangeran Arya Mangkunagara merasa hidupnya kosong. Namun segera ingat bahwa sebagai makhluk hanya sekedar menjalani hidup. Tak ada yang lolos dari kematian. Berdosa kalau sampai sakit hati ketika mendapat ujian. Pangeran ingat sebagai saudara raja, kesatria negeri yang menjadi sandaran hidup orang banyak. Hidup dan mati sungguh milik Tuhan Yang Maha Kuasa. Genap 40 hari Pangeran Arya berkabung. Pangeran mulai menghadap ke istana di hari Senin dan Kamis dan menyaksikan latihan keprajuritan pada hari Sabtu. Pangeran yang kini duda berkeinginan menikah lagi, tetapi belum ada wanita yang dirasa cocok. Pada saat itu sebenarnya ada seorang wanita yang menarik perhatian Pangeran Arya.
Sayang sekali wanita itu berada di istana, bekas selir sang raja yang telah lama tak dipanggil. Asalnya dari Semarang, dari desa Karang, anak dari Demang Kromoyuto. Konon ibunya peranakan Cina, jadi kulitnya bersih kuning langsat. Si mbok dari Semarang ini dahulu adalah selir kesayangan sang raja, kini telah diasingkan. Wanita itulah yang sedianya akan diminta kepada sang raja untuk dijadikan istri oleh Pangeran Aryo. Namun ada peristiwa yang membuat salah paham. Beredar desas-desus bahwa Pangeran Aryo dan si mbok Semarang sudah saling berkirim kain jarit dan minyak wangi. Yang sebenarnya terjadi, dahulu ketika Panembahan Purboyo diasingkan di Jakarta, pernah mengirim 2 lembar kain jarik lurik Banten ke Kartosuro. 1 lembar dikirimkan kepada sang putri Ratu Kencono. Adapun yang 1 lembar dikirimkan kepada putra angkat, Pangeran Aryo. Ketika si mbok Semarang sedang menjadi selir kesayangan sang raja, Ratu Kencono merasa terkesan hatinya, lalu memberikan kain jarik lurik itu kepada si mbok Semarang. Kain pun dipakai sehingga beberapa orang mengenalinya. Lalu ada seorang telik sandi sang raja yang melihat Pangeran Aryo juga memakai kain yang sama. Dia menyimpulkan bahwa si mbok Semarang telah berkirim kain kepada Pangeran Aryo, dan keduanya telah menjalin suatu hubungan selama ini. Hal itu kemudian dilaporkan kepada sang raja. Suatu saat Pangeran Aryo menghadap dengan memakai kain lurik seperti yang dimiliki mbok Semarang. Sang raja yang melihat meyakini bahwa laporan si telik sandi benar adanya. Seketika sang raja marah karena cemburu, tetapi kemarahannya disamarkan. Tak lama kemudian Pangeran Aryo benar-benar meminta bekas selir itu. Permintaan itu membangkitkan kemarahan sang raja. Sang raja sangat marah, sampai-sampai wajahnya tampak seperti dibasuh darah. Dada serasa pecah dan bibir bergetar. Hati sang raja kembali terbakar api cemburu. Namun sang raja segera ingat bahwa sedang didatangi saudara tua. Juga saat itu istri sang raja sedang mengandung, sehingga kemarahannya ditahan saja. Patih Danurjo mengetahui bahwa sang raja sangat marah. Ki Patih sangat prihatin. Ki Patih lalu memanggil Pangeran Adipati Cakraningrat. Berkata Ki Patih, "Pangeran, hari Kamis nanti Anda dampingi Pangeran Aryo, lalu mintalah kerisnya." Raden Notowijoyo sudah diberi pesan agar menyiapkan segala sesuatunya di malam hari. Paginya, Pangeran Aryo diminta datang ke loji Kumpeni. Setelah masuk, pasukannya diusir dan Pangeran Aryo ditangkap. Kediaman Pangeran Aryo lalu dijarah. Semua wanita diboyong ke dalam istana. Semua orang kaget mendengar kejadian itu. Untuk sesaat timbul huru-hara di Keraton Kartosuro. Si mbok Semarang kemudian dibunuh. Pangeran Aryo lalu diperintahkan untuk dibuang ke seberang. Pangeran Aryo dibawa ke Semarang dengan diantar 2 bupati, Raden Notowijoyo dan Tumenggung Nitinagoro. Pangeran Aryo hanya dibawakan 2 selir dan 1 pembantu lelaki. Kemudian 1 anak dan pesuruh yang masih kecil-kecil. 3 pesuruh dewasa dan patih sang pangeran yang bernama Ki Mas Sumowijoyo. Setelah sampai di Semarang langsung diteruskan ke Betawi. Kumpeni di Betawi merasa sungkan. Meski perintahnya untuk membawa ke Sumedang, tetapi Kumpeni masih berharap sang raja reda amarahnya. Sekarang sang raja sedang terbakar emosinya sehingga mengambil keputusan untuk membuang sang kakak. Nanti kalau amarahnya sudah reda barangkali berkenan memanggil lagi. Karena alasan tersebut Kumpeni masih menahan Pangeran Aryo di Betawi untuk beberapa lama.